Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita terhadap kitab ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Ilmu tata bahasa Arab. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis kata. Nah, teman-teman, barakallahu fikum, kita murojaah sedikit ya, bahwasanya uh, anwa'u al-kalimah, jenis kata. Yang pertama ada isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas definisinya, kita juga sudah mengetahui tanda-tandanya apa. Dengan mengetahui tanda-tanda tersebut, kita bisa tahu, oh dia ini isim, oh dia ini fi'il, oh dia ini huruf. Bisa kita deteksi dengan baik. Nah, kita sudah mengetahui nih jenis-jenis kata, ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, kita akan mempelajari jenis-jenis huruf. Pada pertemuan sebelumnya, Ana sudah menjelaskan bahwa huruf itu kurang lebih dia terbagi menjadi 2. Pertama, huruf al-mabani, yang kedua huruf al-ma'ani. Huruf al-mabani itu huruf hijaiyah, seperti alif, ba, ta, jim, ha, kho. Adapun yang kedua adalah huruf al-ma'ani, huruf-huruf yang mengandung makna. Apa saja itu? Seperti huruf jar, huruf-huruf yang ada di depan kita ini. Huruf al-ma'ani itu terbagi menjadi 3, teman-teman sekalian. Pertama adalah huruf yang masuk pada isim, ya. Huruf yang masuk pada isim. Jadi huruf-huruf yang akan kita bahas ini, huruf-huruf yang masuk pada isim, hanya masuk pada isim, hanya masuk pada kata benda. Nggak mungkin ada di fi'il. Seperti itu. Huruf-huruf yang hanya masuk pada isim, yang pertama adalah huruf jar. Huruf jar. Seperti min, ila, an, ala, fi, rubba, mud, mundu. Ini huruf jar. Huruf jar artinya adalah jika ada huruf-huruf ini, maka bisa dipastikan isim setelahnya. Dia pasti isim setelahnya. Setelahnya isim pasti dijar. Ima dia dijar dengan kasroh maupun dijar dengan tanda kasroh yang lain. Min, min itu maknanya banyak. Bisa kalau ingin lebih mengetahui apa namanya
amil-amil dalam bahasa Arab beserta makna-maknanya bisa merujuk ke kitab Al-Awamil Al-Mi'ah karya Abdul Qahir Al-Jurjani yang wafat pada abad keempat Hijriah. Min di sini maknanya banyak. Tapi asal maknanya adalah ibtida'u al-ghayah. Artinya permulaan atau dari. Kemudian yang kedua ilah. Ilah ini juga maknanya banyak. Maknanya banyak. Asal maknanya adalah intihau al-ghayah. Sampai. Kemudian yang ketiga an juga maknanya banyak. Biasanya diterjemahkan dengan tentang. Ini dalam rangka mudahkan. Kemudian ala juga maknanya banyak. Asal maknanya adalah al-isti'la, artinya adalah di atas. Di atas. Kemudian fi maknanya banyak. Asal maknanya adalah az-zarfiyah, di dalam. Kemudian rubba maknanya juga apa namanya? Rubba asal maknanya adalah litaklil, ya, menjadikan sesuatu sedikit. Misalkan rubba rajulin salihin laqitahu. Sedikit laki-laki soleh yang kamu temui. Jadi perhatikan rajulin. Rajulin, rubba rajulin. Rajulin setelah rubba di kasrah. Ya, dijar dengan kasrah. Mud dan mundu. Mud dan mundu itu maknanya sama kurang lebih. Ya. Tapi ada perincian tentang penggunaannya bisa merujuk ke kitab yang lain. Kemudian huruf kedua yang hanya masuk pada isim adalah al-istisna, ya, huruf istisna. Illa artinya kecuali. Contoh, hadoro at-tullabu illa zaidan. Sebenarnya huruf istisna itu huruf yang bermakna kecuali itu banyak, ya. Ada qala, hasya, kemudian ghair, siwa, suwa, sawa, ya. Nah, kemudian huruf ketiga yang hanya masuk pada isim adalah nawasikh. Nawasikh itu artinya huruf-huruf yang membatalkan atau menghilangkan hukum mubtada dan khabar. Awalnya mubtada itu dirofa, khabar itu dirofa, tapi ketika nawasikh masuk, hukumnya jadi batal, ya. Hukumnya dihilangkan. Yang awalnya mubtada dirofa, dinasab. Yang awalnya khabar dirofa, jadi dinasab. Ya, di sini yang contoh nawasikhnya yang dibawakan adalah inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Seperti inna artinya adalah sesungguhnya, anna bahwasanya, ke anna artinya ada seperti, lakinna akan tetapi, laita semoga. Nawasihnya banyak, ya, bukan hanya ini. Nawasih itu ada 3. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zanantu wa akhwatuha. Seperti itu sebagaimana yang disampaikan para syurah dalam Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah. Kemudian huruf keempat yang hanya masuk pada isim adalah an-nida. Ada hamzah, ya. An-nida. An-nida ini huruf yang digunakan untuk memanggil, ya, seperti ya, hamzah, ai, haya, aya. Contoh, ketika kita ingin memanggil kawan kita dalam bahasa Arab cukup mengatakan ya. Dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya, ya artinya wahai, yang digunakan untuk memanggil. Jadi itu, ya, huruf-huruf yang hanya masuk pada isim. Pertama huruf jar, kedua huruf istisna, ketiga nawasih, yang keempat an-nida. Oh, kayaknya bukan sampaikan. So, huruf ma'ani yang ada di depan kita ini, huruf-huruf yang mengandung makna itu uh, disebutkan hanya yang sering kita dapati, yang sering digunakan. Adapun huruf-huruf yang lain sebenarnya masih banyak, ya. Tapi dalam rangka meringkas, dalam rangka mudahkan pemula, jadi yang disebutkan hanya sedikit. Ya, kita ambil yang paling banyak digunakan atau yang memudahkan saja. Kalau ingin lebih detail lagi bisa merujuk ke kitab-kitab yang lain, ya, seperti Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah beserta syarah-syarahnya. Kemudian huruf ma'an yang kedua adalah al-huruf al-mukhtassah bil af'al, huruf-huruf yang
hanya masuk pada fiil. Jadi huruf-huruf ini nggak ada di situ ya. Yang pertama, huruf-huruf yang hanya masuk pada fiil. Yang pertama adalah nawasib. Nawasib itu adalah jamak dari nasib. Apa itu nasib? Amil nasab. Jadi amalannya memang dia menasab fiil mudhari' setelahnya. Jadi tanda nasab itu bisa dengan fathah, bisa dengan tanda yang lain. Nawasib di sini yang disebutkan ada 10. Nawasib di sini ala mazhabi al-Kufah, menurut mazhab Kufah. Jadi dalam ilmu nahwu juga ada perbedaan. Contohnya perbedaan ini. Nawasib menurut mazhab Kufah itu ada 10. Jadi 10 kata ini yang bisa menasab fi'il mudhari' secara langsung. Ini menurut mazhab Kufah. Adapun menurut mazhab Basrah hanya 4 yang bisa menasab fi'il mudhari' secara langsung. Adapun sisanya dia bisa menasab dengan bantuan an. Ya, di sini ada 10 ya, ala mazhab al-Kufah. Untuk mazhab Kufah ada an, lam, idan, kai, lam yuhud, hatta, fa, au, waw, ma'iyah. Ya. Pertama an, kedua lan. Lan itu artinya tidak akan ya. Tapi lan di sini artinya belum tentu untuk menafikan untuk selamanya ya. Jadi misalkan falan ukal limal yauma insiya dalam Al-Qur'an Karim ala lisan Maryam ya. Aku tidak akan berbicara kepada manusia. Tapi apakah di sini penafiannya bersifat selamanya? Tidak. Ya. Belum tentu. Idan, jadi. Ya. Kemudian kai, semoga, atau agar, atau karena. Lam kai juga maknanya sama dengan kai, agar. Ya. Atau karena. Lam yuhud. Di sini kurang wow ya. Lamu yuhudin. Ya. Kemudian hatta. Hatta di sini, hatta eh, yang dimana dia bisa beramal. Ya, bisa beramal. Bisa menasab fi'il mudhari'. Tapi menurut mazhab Kufah. Kemudian alfa. Di sini nggak ada hamzah sebenarnya. Alfa, al-waw, waw ma'iyah. Kemudian huruf kedua yang hanya masuk pada fi'il yaitu jawazim. Jawazim itu jamak dari jazim. Apa itu jazim? Jazim itu adalah amil jazm yang menjazm fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Tanda jazm itu bisa dengan sukun, ya, bisa dengan pengganti sukun. Pengganti sukun itu bisa dengan hazf, itu dengan penghilangan an-nun, bisa juga dengan hasfu hasfu harfil ilah ya, dengan jawazim satu fi'il seperti lam, lama, alam, alama. Ya, lam itu bisa bermakna belum, bisa bermakna tidak. Begitu juga dengan lama, sama dari segi makna. Tapi dari segi penggunaan ada perbedaan. Ya, kalau lam, ya, jika ada yang nanya, hal darosta, apakah kamu sudah belajar? Kalau kita ingin menggunakan lam, aku tidak belajar. Kalau ingin menjawabnya dengan lama, boleh kita hilangkan fiilnya. Ada yang nanya, hal darosta, lama, boleh kita hilangkan fiil. Boleh juga kita uh, datangkan fiilnya. Boleh. Ya. Alam, misalkan alam asyrah laka hadza adars, bukankah aku telah menjelaskan pelajaran ini kepadamu? Alam asyrah laka hadza adars. Ya. Jadi apa namanya? Fi'il mudhari' di sini kita terjemahkan dia ke fi'il madhi karena memang lam lam itu harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Dia bisa memutar waktu yang awalnya hal istiqbal diputar, ditarik lagi ke madhi. Jadi dia bermakna masa lampau. Makanya kita terjemahkan tadi menjelaskan pelajaran ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada jawazim dua fi'il. Jawazim dua fi'il. Fi'il pertama disebut dengan fi'lu asyarat. Fi'lu asyarat itu kata kerja yang dimana dengan kata kerja ini akan mendapatkan balasan perbuatan. Misalkan di sini disebutkan jawazim dua fi'il yang berupa isim. Pertama man. Misalkan man yata'allam yanjah. Barang siapa yang belajar dia akan sukses. Ya. Man di sini man syartiyah. Ya, man syartiyah. Yata'allam. Yata'allam di sini fi'il pertama. Fi'il pertama
dinamakan fi'lu asyar. Fi'il inilah, kata kerja inilah yang nantinya akan menghasilkan balasan dari perbuatan ini. Ya. Apa balasan dari ya ta'alam ini? Apa balasan dari belajar ini? Yanjah, dia akan sukses. Yanjah ini jawabu asyar, ya, balasannya. Man yata'alam yanjah. Siapa yang belajar, dia akan sukses. Kalau dia belajar, dia akan sukses. Yanjah inilah jawabu asyaratnya. Balasan jika dia belajar. Jadi seperti itu. Man yata'allam yanjah. Yata'allam fi'lu asyarat. Yanjah jawabu asyarat. Kalau nggak ada belajar, nggak ada kesuksesan. Ada belajar, ada kesuksesan. Jadi ada fi'lu syarat, ada jawabu asyarat. Begitu juga dengan ma. Sama, ya, dia membutuhkan dua fi'il. Fi'il pertama fi'lu asyarat, fi'il yang kedua jawabu asyarat. Sampai ayyun. Kalau ma artinya apapun, mata kapanpun, ayyana bagaimanapun, ainama dimanapun, anna bagaimanapun, haitsuma bagaimanapun, sama dengan kaifama juga. Kemudian terakhir ayyun, apapun. Jadi dari man, ma, mata sampai ayyun itu semuanya isim, ya, di isim menurut kesepakatan ahli nahwu. Bagaimana disampaikan oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam At-Tuhfatu As-Saniyah, Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Nah, kemudian yang kedua, jawazim dua fi'il yang berupa huruf in dan idma. Ya, sebenarnya ahli nahwu berselisih pendapat. Eh, Pertama in, yang kedua idma. In ini harfun bittifaq, ya, huruf menurut kesepakatan ahli nahwu. In artinya jika. Contoh, in tata'alam tanja. Jika kamu belajar, kamu akan sukses. Sama. Baik jawazim dua fi'il berupa isim, baik berupa jawazim, baik jawazim dua fi'il berupa isim, maupun jawazim dua fi'il berupa huruf, dia membutuhkan dua fi'il. Fi'il pertama dinamakan fi'lu asyarat, fi'il yang kedua dinamakan jawabu asyarat. Contoh apa? In tata'alam tanja. In jika, tata'alam kamu belajar. Ini sebagai fi'lu asyarat, ya, perbuatan yang dimana nanti akan menuntut balasan, ya. Apa balasan dari belajar ini? Tanjah, kamu akan sukses. Maka tanjah ini adalah jawabu asyar. Kemudian idma, idma ini para ahli nahwu berselisih pendapat, ya. Ada yang mengatakan dia isim, ada yang mengatakan dia huruf. Tapi menurut pendapat yang paling sahih, idma adalah huruf. Ini pendapat yang diambil oleh Sibawayh. Jadi idma itu kedudukannya sama seperti in. Sama seperti in syafiyah. Nah, kemudian huruf yang hanya masuk pada fi'il yang ketiga adalah huruf tanfis. Itu asin. Di sini bacanya asin, ya, bukan sa. Sa itu dari segi pelafasan. Sa'adhabu. Tapi kalau disuruh menyebutkan jenis hurufnya, maka kita katakan asin. Asin, huruf tanfis. Kemudian saufa. Asin dan saufa ini ada perbedaan. Kalau asin itu istiqbaluhu qarib, ya, masa depannya dekat. Jadi ketika kita mengatakan ana sa'adhabu ilal masjidi, itu artinya adalah aku akan pergi ke masjid. Sama-sama bermakna akan. Tapi eh, dia akan ke masjid dalam waktu dekat. 3 menit, 5 menit, 10 menit. Tapi kalau Anda mengatakan ana saufa adhabu ilal masjid, aku akan pergi ke masjid. Maknanya akan pergi ke masjid. Tapi jeda waktunya lama. Bisa jadi dia pergi ke masjid, bisa jadi Anda pergi ke masjidnya besok atau 2 hari yang akan datang. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada yang membedakan asli di sini adalah huruf at-tanfis, saufa harfu at-taswif. Gitu.
Nah, kita lanjutkan. Jadi ada yang membedakan asin dengan saufa. Ya, meskipun dia bermakna tanfis, tapi ada yang membedakan asin di sini tanfis, saufa taswif. Ya, karena memang istiqbaluhu berbeda ya, karena masa depannya berbeda. Kalau asin harfu tanfis, kalau saufa harfu taswif. Kemudian huruf ketiga yang hanya masuk pada fiil yaitu qad. Ya, qad. Qad di sini maknanya banyak ya, tergantung dia masuknya ke fiil apa. Kalau dia masuk ke fiil madin bisa bermakna tahqiq. Contohnya adalah qad aflahal mu'minuna. Artinya adalah uh, sungguh sungguh orang-orang mukmin telah beruntung atau telah menang. Jadi qad pertama yang masuk pada fiil madin bermakna at-tahqiq ya. Maknanya adalah sungguh, memberikan penekanan. Kemudian qad kedua yang masuk ke fi'il madin bisa juga bermakna at-taqrib. Artinya adalah perqamatis sholatu. Artinya adalah eh, telah dekat pelaksanaan sholat. Kemudian qad juga bisa masuk ke fi'il mudhari. Ya, bisa bermakna taklil eh, sedikit, bisa juga bermakna taksir banyak. Ya, sering kita dengar istilah qad yajudu al-bakhilu. Nah, artinya adalah sedikit orang yang pelit itu dermawan, atau qad yajtahidu al-kasulu, banyak apa nama qad yajtahidu al-mujtahidu, banyak orang yang sungguh-sungguh itu bersungguh-sungguh ya. Dan qad nggak mungkin masuk ke fiil amr. Jadi, seperti itu. Jadi ada 4 huruf yang hanya masuk pada fiil, nggak mungkin ada di isim. Pertama itu nawasib, amil-amil nasab. Yang kedua jawazim, amil-amil jazm. Yang ketiga adalah huruf tanfis, asin, saufa. Kemudian yang keempat adalah qad. Ya, qad. Kemudian kita masuk ke huruf musyarakah. Ini jenis yang ketiga ya. Yang pertama itu huruf-huruf yang hanya masuk pada isim. Kedua, huruf-huruf yang hanya masuk pada fiil. Ketiga, ini huruf musyarakah. Dia bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fiil. Bahasa Arabnya adalah huruf musyarakah. Pertama adalah huruf atof. Huruf atof ini kata sambung ya, kata konjungsi. Contohnya seperti al-waw. Perlu kita ketahui ketika kita dapat disebut al-waw ya. Kenapa bisa seperti itu? Ini pelafasan yang diajarkan oleh ulama nahwu kita. Bagaimana disampaikan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah taala yang wafat pada abad ke-7 Hijriah dalam kitab Mughni Al-Labib ya. Beliau mengatakan ya, ketika kita mengi'rab darosta misalkan, darosta darosta kan ada tak, darosta darosta sukun. Nah, bagaimana mengi'rab huruf ini? Maka kita katakan at-ta'u, at-ta'u. Ah, at-ta'u. Tidak boleh kita langsung tulis ta. Ini cara mengi'rabnya ya. Jadi ketika disuruh mengi'rab mengi'rab ini huruf ini, maka kita tulis at-ta'u dhamirun
muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Nggak boleh kita sebutkan ta langsung, ya. Ini yang diajarkan oleh beliau Ibnu Hisham al-Ansari kepada kita. Seperti inilah cara ulama ahli nahwu mengirob secara turun temurun. Nah, maka di sini kita katakan al-waw, alfa, au, am, summa, hatta, bal, la, lakin, imma. Al-waw di sini artinya dan, ya. Alfa, alfa di sini ada kaitan dengan summa, ya. Kaitannya erat. Fa dan summa. Misalkan Anda mengatakan ja'a Zaidun fa Ahmadu. Zaid datang, setelah itu langsung Ahmad. Jadi kedatangan Ahmad itu langsung setelah Zaid. Tidak ada jeda waktu. Tidak ada jeda waktu. Berbeda ketika Anda mengatakan ja'a Zaidun summa Ahmadu. Kedatangan Ahmad itu ada jeda. Ya. Misalkan Zaid dulu masuk kelas. Kemudian 5 menit kemudian baru Ahmad. Kalau Anda mengatakan ja'a Zaidun fa Ahmadu, kedatangan Ahmadnya langsung. Ahmad Zaid di depan, di belakangnya langsung ada Ahmad. Itu perbedaan alfa dan summa. Au artinya atau am. Am ini nanti ada tafsirnya, ya. Di depannya bisa ada hamzah istifhamiyah. Kadang bisa dimaknai atau juga. Kemudian hatta. Hatta di sini hatta atifah, ya. Hatta atifah. Hatta atof. Dia mengikuti hukum kata sebelumnya. Karena atof itu dia termasuk tawabi, ya. Tawabi itu ada 4. Yang pertama adalah na'at, atof, taukid, badal. Nah, atof jenis kedua dia mengikuti kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya di rofa, dia ikut di rofa. Kalau kata sebelumnya di nasab, dia di nasab. Kalau kata sebelumnya di jazm, kalau kata sebelumnya di jar, maka dia di jar. Kemudian bal. Jadi hatta di sini bisa diterjemahkan hatta atof, hatta atifah bisa diterjemahkan bahkan. Misalkan mata mata an-nasu hatta al-anbiya'u. Artinya adalah manusia meninggal, bahkan para nabi pun meninggal. Seperti itu. Bal artinya akan tetapi, la, la di sini la atifah, lakin akan tetapi imma baik. Misalkan imma antadrusa fil bait wa imma antadrusa fil fasal. Ini adalah baik kamu belajar di rumah maupun belajar di kelas. Jadi huruf atof ini dia hukumnya mengikuti kata sebelumnya. Nanti insya Allah ada rinciannya, ya. Dia mengikuti kata hukum kata sebelumnya. Karena dia termasuk tawab, ya. Kemudian, oh, lupa. Huruf atof ini dia bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il juga. Contoh, kita ambil satu, al-waw. Waw kan artinya dan. Dia bisa masuk pada isim. Kita katakan ja'a Zaidun wa Ahmadu. Wa Ahmadu, Ahmadu isim. Dan al-waw bisa juga masuk pada fi'il. Kita katakan ja'a, misalkan Zaidun darosa wa kataba. Zaidun darosa wa kataba. Kataba fi'il. Fi'il. Wa kataba. Kataba fi'il. Jadi waw bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il juga. Begitu juga dengan huruf atof yang lain. Kemudian huruf kedua yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Seperti hamzah istifhamiyah. Ini hamzah istifhamiyah. Contoh.
Azaidun fil fasal, Zaidun isim. Atakul fil bait, apakah kamu makan di rumah? Takul fiil. Begitu juga dengan hal. Bisa masuk pada isim. Contoh, hal Zaidun fil bait. Zaidun isim. Atau hal hal akalta, akalta fiil. Ya. Yang ketiga, huruf yang bisa masuk pada isim dan fiil adalah ai. Ai itu untuk memberikan penjelasan, untuk menjelaskan penafsiran. Oh, al-bina'u ay luzumu awakhirihi halatan wahidatan bi ghairi amilin aw i'tilali. Apa itu al-bina? Al-bina adalah ay itu adalah artinya adalah tetapnya huruf akhir tetapnya harokat huruf akhir dengan satu kondisi, bukan karena amil dan bukan pula karena illah. Jadi seperti itu. Jadi huruf musyarakah, huruf yang bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fiil, itu ada tiga. Pertama huruf atof, al-waw, al-fa, au, am, summa, hatta, bal, la, lakin, imma. Yang kedua istifham, ya. Kalau atof tadi kata sambung, istifham kata tanya, kata tanya. Hamzah, ham. Yang ketiga, huruf tafsir seperti ay. Jadi inti pelajaran kita malam ini adalah membahas tentang huruf ma'ani. Huruf-huruf yang mengandung makna. Terbagi menjadi tiga. Huruf-huruf yang hanya masuk pada isim. Al-huruf al-mukhtassah bil asma. Huruf-huruf yang hanya masuk pada pada huruf-huruf yang hanya masuk pada isim. Pertama huruf jar, kedua huruf jar ya. Pertama huruf jar min, ila, an, ala, fi, ruba, mud, mundu. Yang kedua huruf istisna yaitu illa, kecuali. Huruf ketiga nawasih. Inna, anna, ka, anna, lakinna, laita, la'alla. Masih banyak huruf-huruf yang tidak disebutkan ya. Karena nawasih itu ada tiga. Pertama kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, wa zonatu wa akhwatuha. Yang keempat adalah huruf nida, ya, huruf yang fungsinya untuk memanggil seperti ya, hamzah, ai, haya, ai. Kemudian huruf yang kedua, huruf yang hanya masuk pada fiil. Apa saja itu? Ya. Huruf yang pertama adalah nawasib. Amil-amil nasab. Amil-amil nasab. An, lam, idan, kai, lam, wujuhud, hatta, alfa, au, waw ma'iyah. Ini menurut mazhab Kufah ya. Kalau kita berjalan di mazhab Basrah, hanya ada 4 amil nasab. Sisanya dia tidak menasab fi'il mudhari', tapi yang menasabnya adalah an. Atau dia menasab tapi dengan bantuan an. Kemudian yang kedua jawazim. Amil jazm. Yang amalannya adalah jazm fi'il mudhari'. Tanda jazmnya bisa dengan sukun, bisa dengan hazaf. Jawazim satu fi'il seperti lam, lamma, alam, lam, alamma. Jawazim dua fi'il seperti yang berupa isim syarat seperti man, ma, mata, ayyana, ainama, anna, haitsuma, kaifama, ayyun. Kemudian jawazim dua fi'il yang berupa huruf in, idma. Maka jawazim dua fi'il ini ada yang fi'il syarat, ada yang jawabu asyarat. Sebagaimana yang disampaikan tadi. Kemudian jenis yang ketiga at-tanfis, ya, huruf at-tanfis. Huruf yang bermakna masa depan. Ada asin dan saufa. Kalau sin masa depannya dekat, kalau saufa masa depannya jauh. Kemudian qad, ya. Jadi ada nawasib, jawazib, tanfis, dan qad. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah huruf yang bisa masuk pada isim dan bisa juga masuk pada fiil. Apa itu? Huruf ataf, kedua huruf istifham, ketiga huruf tafsir.
Nah, seperti itu, teman sekalian. Barakallahu fikum. Sebenarnya ini pelajaran hasil rekaman pribadi ya, karena qadarullah tadi tidak ngajar lupa direkam ya, qadarullah ya. Tapi semoga rekaman eh, ini bisa berfaedah. Ini adalah bisa mendapatkan faedah baru yang belum sempat dijelaskan pada eh, pada pada pertemuan sebelumnya ya, pada pelajaran sebelumnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, barakallahu fikum, mungkin ada di antara kawan-kawan yang baru pertama kali belajar bahasa Arab merasakan kesulitan untuk memahami pelajaran nahwu ini, bersabar, ya, terus bersabar, terus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman. Insya Allah di sini diberikan tabel ya dalam rangka memudahkan. Jadi teman-teman sekalian cukup hafalkan dan pahami misalkan huruf itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Huruf yang masuk pada isim apa saja? Satu, dua, tiga. Contohnya apa? Kemudian huruf yang hanya masuk pada fiil apa saja? Satu, dua, tiga, empat. Contohnya apa? Ya, kemudian huruf jenis yang ketiga apa? Huruf yang bisa masuk pada isim dan fiil. Hurufnya ada huruf apa aja? Ada tiga. Contohnya apa? Jadi itu dalam rangka mudahkan. Jadi yang namanya belajar pasti mengalami kesusahan karena yang namanya permulaan pasti pahit, tapi insya Allah endingnya kebahagiaan. Karena kalau kita masuk ke mall misalkan atau ke gedung yang besar yang bertingkat dan tangganya, kita pasti melewati tangga pertama, tangga permulaan. Nggak mungkin kita langsung loncat ke tangga 5 ya, semuanya butuh proses. Sekarang kita mengalami kesusahan belajar, tapi ingatlah kita akan merasakan faedahnya. Terus belajar, jangan patah semangat ya, sungguh-sungguh terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam belajar. Cukup sekian. Barakallahu fikum wa hayakumul jami'an. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta